Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fahmi Samsi, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan variabel intervening dalam software S. Adapun judulnya sebagai berikut, yaitu pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Studi kasus pada karyawan PT Ancol Terang Metal Printing Industri. Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh signifikan antara beban kerja terhadap kepuasan kerja. Adanya pengaruh signifikan antara beban kerja terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 2, tidak ada pengaruh signifikan antara stres kerja terhadap kepuasan kerja. Adanya pengaruh signifikan antara stres kerja terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 3, tidak adanya pengaruh beban kerja secara signifikan terhadap kinerja karyawan atau adanya pengaruh beban kerja secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 4, tidak adanya pengaruh secara signifikan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. Adanya pengaruh stres kerja secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 5, tidak ada pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Adanya pengaruh secara signifikan antara pengaruh kinerja terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 6, adanya pengaruh beban kerja melalui kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja atau tidak adanya pengaruh beban kerja melalui kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang terakhir yaitu tidak adanya pengaruh stres kerja melalui kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja atau adanya pengaruh stres kerja melalui kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu datanya sebagai berikut dalam bentuk Excel. Kemudian kita buka Smart PRS. Nah, setelah data yang dimasukkan, kita buat modelnya terlebih dahulu. X1, sorry, beban kerja. X1, kemudian stres kerja. X2, kemudian kinerja karyawan. Z, kemudian yang terakhir kepuasan kerja. Y. Nah, kita pilih select, kita atur terlebih dahulu supaya rapi. Setelah itu kita masukkan indikator setiap variabel, kita geser, kita atur. Kita atur terlebih dahulu. Yang terakhir Z. Nah, setelah itu kita pilih connect, kita konekkan terlebih dahulu beban kerja terhadap kinerja, stres kerja terhadap kinerja, beban kerja terhadap kepuasan kerja, stres kerja terhadap kepuasan kerja, kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Nah, sebentar kita atur terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menguji data atau outer model dengan cara calculate PLSM algorithm. Kita klik start calculation. Nah,
muncul hasilnya sebagai berikut. Outer loadingnya kita lihat di sini. Nah, ini sudah saya masukkan terhadap uji measurement atau outer model tadi. Kita lihat outer loadingnya. Nah, di sini outer loading harus lebih dari 0,70. Di sini terdapat beberapa indikator yang kurang dari 0,70, yaitu Z1, Z1, Z2, Z5, 6, 7, 8. Kita kembali lagi, kita hapus variabel yang tidak atau kurang dari 0,70. Sorry, ini salah pencet. Sebentar. Kita coba calculate lagi. Start calculate. Kita cek lagi overloadingnya. Masih ada yang kurang dari 0,70, yaitu Y2. Kita hapus lagi Y2. Kita calculate lagi. Kita cek overloading. Nah, setelah kita hapus tadi semua data atau indikator setiap variabel sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,70 sebagai berikut. Adapun keterangannya sebagai berikut. Pada gambar di atas tadi terdapat beberapa indikator variabel yang tidak memenuhi syarat atau kurang dari 0,70, sehingga kita harus menghapus kita harus menghapus indikator variabel tersebut, dan hasilnya seperti ini. Kita lihat sudah memenuhi overloading. Kemudian kita mau uji diskriminan validity atau nilai FVE-nya. Pada nilai FVE ini harus lebih dari 0,5. Kita cek nilai AVE-nya. Ini dengan cara kita klik construct reliability dan validity seperti berikut. Hasilnya sebagai berikut. Hasil pengujian FVE-nya untuk variabel beban kerja X1 sebesar 0,724, variabel X2 stres kerja sebesar 0,72, 0,619, untuk kinerja karyawan atau Z, yaitu sebesar 0,747, kemudian kepuasan kerja atau Y sebesar 0,72. Keempat variabel tersebut menunjukkan nilai FVE yang lebih dari 0,5, atau secara keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan validitasnya baik. Kemudian kita akan mengecek reliabilitas. Sama, kita tetap klik construct reliability-nya. Kita lihat composite reliability-nya. Hasil pengujian composite reliability untuk variabel beban kerja X1 sebesar 0,954, variabel stres kerja X atau X2 sebesar 0,928, kemudian variabel kinerja karyawan atau Z sebesar 0,855, dan yang terakhir yaitu kepuasan kerja atau Y sebesar 0,935. Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai composite reliability-nya lebih dari 0,7,
atau dapat dikatakan secara keseluruhan variabel dalam penjelasan ini dapat dikatakan reliable. Kemudian kita lihat diskriminan validity-nya dengan cara kita klik diskriminan validity yang kita klik cross loading. Baik, ini cross loadingnya. Adapun hasilnya sebagai berikut, bahwa seluruh nilai loading faktor atau yang diarsir atau yang diblok warna biru pada masing-masing indikator, baik pada variabel beban kerja, kemudian stres kerja, kepuasan kerja, dan terakhir kinerja karyawan, menunjukkan nilai loading faktornya itu di atas 0,5, yang dapat berarti bahwa kualitas diskriminannya terpenuhi. Kemudian kita uji inner model. Kita lihat inner model. Kita klik inner model. Sorry. Sebentar. Kita klik R square sebagai berikut. Keterangannya sebagai berikut. Model jalur 1 yaitu sebesar 0,182, yang berarti kemampuan variabel beban kerja X1 dan stres kerja X2 dalam menjelaskan kinerja Z adalah sebesar 18,2%, yang berarti lemah. Kemudian R square model jalur 2 sebesar 0,079, artinya kemampuan variabel beban kerja X1 dan stres kerja X2 melalui kinerja karyawan atau Z dalam menjelaskan kepuasan kerja itu sebesar 0,7% atau lemah. Kemudian kita lihat PET koefisiennya dengan cara kita kembalikan lagi, kita calculate bootstrapping, start calculate, kita tunggu terlebih dahulu sampai 100%. Nah, ini hasil dari kita klik PET coefficientnya. Nah, ini kita cek, kita lihat p-values-nya. Nah, adapun keterangannya hasil dari uji PET coefficientnya sebagai berikut. Dari tabel di atas ini dapat dikatakan bahwa nilai p-values kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak atau artinya terdapat pengaruh. Sebaliknya, jika p-value 0 lebih dari 0,05, maka tipe HU-nya diterima, akhirnya tidak ada pengaruh. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu, dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja adalah faktor stres kerja, yaitu sebesar 0,010. Kemudian kita cek spesifik indirect-nya, kita klik. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung X1 melalui Z terhadap Y yaitu sebesar 0,018 atau negatif dengan p-value 0,554 atau tidak signifikan, atau dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan Z tidak berperan dalam memediasi beban kerja X1 terhadap kepuasan kerja. Kemudian pengaruh tidak langsung yang kedua yaitu X2 melalui Z terhadap Y sebesar 0,022 yaitu positif, tetapi p-values-nya 0,549 atau tidak signifikan, atau kinerja karyawan Z tidak berperan dalam memediasi stres kerja.
Dari uji data yang dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa uji validitas dan reliabilitas pada indikator variabel Y2, Z1, Z2, Z5, Z6, Z7, dan Z8 tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 0,70. Hal tersebut ditandai dengan angka yang berwarna merah, sedangkan angka yang berwarna hijau memenuhi syarat nilai logik faktor yaitu lebih dari 0,70. Adapun hasil pengujian AVE untuk variabel beban kerja X1 sebesar 0,724, X2 sebesar 0,619, Z sebesar 0,747, dan kepuasan kerja sebesar 0,672. Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai FVE lebih dari 0,5. Secara keseluruhan, variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan validitasnya baik. Adapun pengujian komposit reliability-nya pada variabel X1, X2, Z, dan Y, keempat variabel tersebut menunjukkan nilai kompositnya lebih dari 0,7. Jadi, secara keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Adapun hasil pengaruh langsung atau tidak langsung. Yang pertama, hipotesis 1, dilihat dari PET koefisien menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak ada pengaruh signifikan antara beban kerja terhadap kepuasan kerja. Kemudian hipotesis 2, adanya pengaruh signifikan antara stres kerja X2 terhadap kepuasan kerja atau Y. Hipotesis 3, yaitu tidak adanya pengaruh beban kerja X1 secara signifikan terhadap kinerja karyawan atau Z. Hipotesis 4, tidak adanya pengaruh secara signifikan antara stres kerja X2 terhadap kinerja karyawan atau Z. Hipotesis 5, tidak ada pengaruh kinerja karyawan Z terhadap kepuasan kerja atau Y. Hipotesis 6, tidak adanya pengaruh beban kerja melalui kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 7, tidak adanya pengaruh stres kerja melalui kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Baik, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata dalam penjelasan saya sebagai tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.